Baiklah pendengar Radio Dosam semuanya dimanapun Anda berada. Seperti biasanya saya akan memberikan sebuah informasi untuk pendengar Radio Dosam semuanya ya di siang hari ini. Nah, kali ini pada hari Sabtu ini saya akan memberikan informasi untuk pendengar Radio Dosam semuanya mengenai dunia kesehatan. Nah, ya kan. Kalau kita lihat ya di televisi itu ada beberapa artis yang terkena kanker ya, dan bahkan ada yang meninggal dunia ya dikarenakan kanker meningitis ya. Kemudian ada juga yang masih bertahan ya, seperti Julia Perez ya, sekarang itu lagi survive lagi bertahan ya, lagi berjuang melawan kanker serviksnya. Kemudian ada Aldi Taher juga yang lagi berjuang melawan kanker getah bening kalau nggak salah ya. Dan masih banyak lagi ya. Nah, kali ini saya akan memberikan informasi untuk pendengar Radio Dosam semuanya, penyebab pembengkakan kelenjar getah bening. Nah, ini dia. Langsung aja ya, ini dia informasinya untuk pendengar Radio Dosam di siang hari ini ya. Infeksi bakteri atau virus yang tergolong ringan merupakan faktor yang paling sering menyebabkan pembengkakan kelenjar getah bening. Beberapa contoh infeksi ringan tersebut adalah demam kelenjar. Nah, ini ada juga nama istilahnya demam kelenjar, pilek, kemudian infeksi tenggorokan, radang amandel ya, infeksi gigi, kemudian infeksi telinga, dan infeksi kulit ya, ataupun selulit. Nah, kelenjar getah bening yang bengkak akibat infeksi-infeksi tersebut biasanya disertai rasa sakit ya. Selain itu, terkadang penderita juga mengalami demam, batuk, dan nyeri tenggorokan. Nah, jadi ini harus hati-hati ya kalau pendengar dari dosen semuanya mengalami hal-hal yang saya sebutkan tadi ya. Pada kasus yang jarang terjadi, pembengkakan kelenjar getah bening juga bisa disebabkan oleh apa nih? Ini ada lagi ya. Oleh rheumatoid arthritis. Nah, ini apa nih? Penyakit autoimun yang menyerang jaringan pelapis sendi. Kemudian ada juga penyakit lupus, penyakit autoimun yang menyerang sel darah, sendi, kulit, dan organ tubuh. Kemudian ada campak ya, infeksi virus yang ditandai dengan gejala bintik-bintik merah pada kulit. Kemudian ada sarkoidosis, penyakit dengan gejala munculnya gumpalan jaringan yang membengkak dan merah ataupun granuloma di dalam organ tubuh. Kemudian ada tuberkulosis ya, infeksi bakteri yang ditandai dengan gejala batuk-batuk yang menetap, nggak berhenti-henti batuknya. Kemudian ada rubella, infeksi virus dengan gejala ruam kulit yang terdiri dari bintik-bintik kecil berwarna kemerahan. Kemudian ada lagi sifilis ya, infeksi bakteri yang ditularkan lewat hubungan seksual. Hati-hati nih, hati-hati banget ya. Kemudian cytomegalovirus, infeksi virus yang umumnya ditularkan melalui air liur ataupun urin. Dan ada juga HIV, infeksi virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh. Dan yang terakhir adalah kanker ya. Nah, itu adalah beberapa penyebab terjadinya pembengkakan kelenjar getah bening ya. Nah, pada kasus pembengkakan kelenjar getah bening yang disebabkan oleh kanker, biasanya pembengkakan tersebut terlihat tetap tidak mengempis hingga beberapa minggu dan mungkin bahkan membesar secara berlahan-lahan ya. Selain itu, kelenjar terasa keras saat disentuh, kemudian namun tidak sakit. Penderita kondisi ini juga biasanya akan mengalami penurunan berat badan dan sering berkeringat di malam hari. Wow ya. Ini ada contohnya ya untuk pendengar Radio Dosam semuanya. Jenis kanker yang bisa menyebabkan pembengkakan ya kelenjar getah bening adalah leukemia limfositik kronis. Leukemia. Wah, jadi pembengkakan
kelenjar getah bening itu bisa disebabkan dengan leukemia, limfositik kronis, dan limfoma non-Hodgkin. Kedua jenis kanker ini menyerang sel darah putih. Pembengkakan kelenjar getah bening juga bisa terjadi akibat jenis kanker lainnya yang tumbuh di organ tubuh manapun. Tetapi kemudian menyebar ya, tapi bisa tumbuh di organ tubuh manapun juga ya, tapi kemudian menyebar ke kelenjar getah bening tersebut. Jadi ya, ketika kita mengalami leukemia ataupun limfoma ya di organ tubuh kita dimanapun itu, namun kemudian ya bisa menyebar ke kelenjar getah bening. Komplikasi dapat terjadi jika infeksi penyebab pembengkakan kelenjar tidak segera diobati. Komplikasi tersebut bisa berupa pembentukan abses, kemudian ada bakteremia ya ataupun infeksi aliran darah. Jadi untuk pendengar Radio Dosam semuanya, apabila sudah mengalami ataupun sudah menderita infeksi-infeksi seperti infeksi di telinga, kemudian di kulit, ya pilek yang tidak berhenti-henti, ya infeksi tenggorokan, radang amandel, gigi, itu sebaiknya segera diperiksa ke dokter ya, supaya penanganannya bisa lebih cepat. Dan kalau penanganannya lebih cepat, otomatis tindakannya pun bisa lebih cepat lagi, sehingga virus tersebut tidak menyerang ke anggota tubuh lainnya ya, dan tidak menyerang tidak menyebar ke kelenjar getah bening seperti itu. Jadi kita harus berhati-hati ya, menjaga kesehatan, dan yang paling penting adalah asupan dalam tubuh kita itu harus benar-benar baik ya. Jadi makanlah makanan yang sehat, makan makanan yang baik ya, seperti di dalam Islam pun kita diajarkan untuk makan makanan yang halal dan thayyib ya. Jadi makanan yang halalan, kemudian dan thayyib juga artinya makanan yang baik ya, yang baik untuk tubuh kita ya, dan berfungsi dengan baik untuk tubuh kita. Serta yang paling penting adalah janganlah konsumsi makanan-makanan yang tidak sehat, dan jangan mengkonsumsi makanan-makanan yang berlebihan seperti itu ya, sehingga kita bisa terhindar dari penyakit-penyakit yang tidak kita inginkan seperti yang saya sampaikan tadi ya. Dan sehingga kita juga bisa bisa menikmati hidup ini tentunya ya kan, bisa menikmati hidup ini, kemudian bisa menafkahi anak istri, kemudian bisa menyayangi orang-orang di sekitar ya kan. Kalau kita sehat itu enak. Sehat itu nggak mahal ya, yang mahal itu adalah berobatnya. Kalau kita sudah sakit, kita mau berobat, itu yang mahal. Tapi kalau kita sehat itu nggak mahal, cukup makan makanan yang sehat ya kan, dan halal juga tentunya, halalan dan thayyiban, sehat dan baik ya, baik untuk tubuh kita, baik untuk nutrisinya juga baik, kemudian kemasannya juga baik ya. Insya Allah nanti kita bisa terhindar dari berbagai penyakit ya, berbagai penyakit, terutama di musim hujan ini juga ya. Dan yang penting juga ini adalah jagalah kebersihan. Nah, biasanya kalau lingkungan kita kotor ataupun lingkungan kita jorok ya, itu juga kita bisa rentan terkena penyakit-penyakit ya, seperti diare, kemudian demam berdarah dan lain-lainnya. Jadi di dalam Islam pun juga bahwasanya dijelaskan kebersihan itu sebagian dari iman. Jadi kalau kita umat muslim mengaku beriman, berarti kita juga harus menjaga kebersihan, baik kebersihan di lingkungan, kebersihan diri kita ya kan, kemudian kebersihan di keluarga ya, kebersihan rohani juga tentunya ya kan, seperti itu. Wow, banyak sekali ya, semoga bermanfaat untuk pendengar Radio Dosam semuanya.
dan semoga bermanfaat juga untuk para penonton video ini. Semoga aja, dan semoga juga bisa memotivasi pendengar Radio Dosam semuanya untuk bisa hidup lebih sehat lagi, untuk bisa mengkonsumsi makanan yang lebih sehat, dan yang lagi mengidap penyakit ini ya, penyakit getah bening ataupun penyakit kanker ataupun penyakit yang lain, saya doakan semoga dapat sehat ya, semoga sakitnya bisa hilang, dan yang lagi berjuang juga melawan penyakitnya tetap semangat tentunya. Semuanya itu pasti ada obatnya ya, segala penyakit pasti ada obatnya, dan setiap ujian itu pasti ada jalan penyelesaiannya, seperti itu. Baiklah, nanti saya akan kembali lagi ya, dan tentunya saya juga akan memberikan tips-tips kesehatan dan hal-hal yang penting lagi untuk mendengar Radio Dosam semuanya. Maka dari itu semua, jangan kemana-mana, tetap di 97,1 FM.